Ya doain ya YouTube Bibi supaya berkembang, aku bilang begitu. Nanti kalau misalkan Bibi dapat penghasilan dari YouTube, bisa buat jajan kalian, aku bilang begitu. Dia itu sering sakit-sakitan, kerasa sakit lagi gitu, bengkak perutnya gitu. Langsung suka diperiksa juga, suka sampai pingsan kalau ngerasa sakit ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku tuh teman-teman ini sudah siap-siap, nggak tahu mau kemana. Pokoknya aku sudah siap-siap. Aku udah make upan, udah pakai baju rapi, dan aku juga udah bikin teh ini tuh. Ini mau sarapan teh aku. Tadinya aku mau ajak kalian jalan-jalan keluar ngeliat situasi di rumah aku karena cuaca di luar juga lumayan panas. Aku tadinya mau cerita ngejawab pertanyaan si Akang soal seputar YouTube aku. Tadinya aku mau jawab sambil ngeliat-liat pemandangan di luar gitu, tapi kayaknya nggak asik gitu cerita jawab pertanyaan dan pertanyaannya agak-agak sedih gitu sambil jalan gitu, kayaknya nggak asik. Jadi aku bikin di rumah aja gitu karena aku juga nggak tahu mau bikin konten apa. Soalnya aku sih ada stok video ya, beberapa video, cuman makan-makan doang kayak gitu. Takutnya kalian bosan kan ya dengan video makan-makan aja gitu, takut bosan. Dan aku putuskan sekarang aku siap-siap make upan sambil sarapan. Aku akan jawab pertanyaan Akang seputar YouTube aku, kenapa YouTube aku itu naik drastis setelah aku kembali dari Indonesia gitu. Oke teman-teman, sekarang aku mau bawa teh aku, kita ke kamar sebelah sana karena di kamar sebelah sini itu ini lumayan ada matahari teman-teman, tuh terang. Ini kan masih jam berapa ya, jam 9-an gitulah ya. Kita tutup dulu lemarinya, ini acak-acakan. Tuh, di sini kan terang ya, nggak usah pakai penerangan. Nah, sekarang kita mau bikin video di kamar ini, teman-teman. Apartemen aku kecil banget, teman-teman. Cuman ada 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur, ruangan makan. Ruangan tamu sama ruangan makan gitu. Karena dulu waktu kita ambil apartemen ini, ambilnya cepet-cepet, nggak punya banyak waktu untuk milih. Soalnya pas kita pindahan dari Cina gitu ke sini, jadi langsung ambil aja yang mana yang cepat gitu, yang kosong gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini sekarang kita mau bikin video di sini untuk cerita. Nah, di sini kamar untuk lemari aku, lemari Akang tuh. Di sini ada lemari besar-besar lemarinya dan tinggi juga. Tuh. Ini untuk baju kita, baju kami, dan aku sholat juga di sini. Maaf ya, bukan aku ria ngeliatin tempat sholat itu. Pokoknya aku sholat di sini dan kadang-kadang aku kalau ngedit video itu di sini, teman-teman. Ini enggak aku ini segini berantakan loh, banyak baju-bajuku yang nalalamru. Nalalamru. Ini teh AC duduk, teman-teman. Kalau bulan panas kan suka di rumahku nggak ada AC-nya, jadi kita nyalain AC yang ini. Ada juga kipas angin. Terus ya udah itu aja. Dan ini kalau aku ngelukis juga aku suka di sini, teman-teman. Ini ada alat-alat ngelukis aku tuh. Ini ada alat-alat ngelukis aku di sini. Kemarin aku bikin sesuatu, mau bikin kaligrafi lagi seperti ini. Cuman belum selesai ya. Nanti aku liatin kalau pas udah selesai. Oke, sekarang kita langsung saja sarapan. Ini tehku sudah di sini dan kita mulai ceritanya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke ceritanya, Eteh mau sarapan dulu ya. Ini seperti biasa, Eteh ada croissant. Sarapan Eteh setiap hari cuma ini, teman-teman, karena kadang-kadang Eteh minum energen, ada punya stok energen. Kadang-kadang jarang banget Eteh sarapan yang asin-asin di pagi hari ya. Cuman ini aja yang simple sama teh atau biskuit sama susu gitu, teman-teman. Bismillah. Nggak tahu ya kalau kali ini mikrofon, ini perut aku, nggak tahu ya kalau kalian denger barusan perut Eteh brok-brok.
udah lapar. Bangun dari pagi nggak pernah ete langsung sarapan teman-teman. Jadi ete mah ngerjain apa dulu gitu di rumah. Kalau udah lapar banget baru sarapan gitu. Nggak kayak yang lain bangun tidur langsung sarapan kayak orang Italia. Bangun tidur langsung sarapan. Yang ini croissantnya isi coklat. Biasanya ete suka isi marmelata, tapi yang ini isi coklat. Hari ini topiknya apa? Hari ini topiknya podcast, teman-teman. Tadinya Eteh mau nge-live, ada yang komen katanya Eteh nge-live dong, katanya aku tuh ngefans banget sama Eteh nge-live dong. Aku kalau nge-live kira-kira nge-live sambil apa ya teman-teman ya? Sambil makan, sambil masak atau sambil jalan. Kalau di luar nggak mau nge-live di luar karena sinyalnya takut jelek pas di luar kan nggak pakai wifi kalau di luar ya. Jadi nanti gambarnya bisa agak-agak buram gitu. Jadi kalau misalkan Eteh nge-live sambil apa gitu enaknya gitu. Tadinya hari ini juga mau nge-live sih teman-teman sambil cerita gitu, cuman takutnya eh, harus persiapan, harus bilang dulu akunya ke kalian gitu biar kalian ready nonton gitu. Kalau tiba-tiba nge-live aja nggak ada yang nonton gimana? Nah, jadi gini teman-teman, mulai saja ya ke topiknya ya, jangan lama-lama. Eteh dari mulai nge-YouTube hingga sekarang itu udah 2 tahun lebih teman-teman. Dulu waktu Eteh tinggal di Cina, Eteh sering jalan-jalan, makan-makan ini itu sampai 4 tahun lebih tinggal di Cina. Yang nggak di video ya, cuman foto-foto doang karena belum jadi YouTuber. Dan waktu di Cina itu Eteh ada teman yang kerja bareng suami gitu. Dan sering juga Eteh ikut kerja sama suami ke sana dibawa ke pabrik, dibawa untuk ke pertemuan dengan supplier, dengan customer kayak gitu-gitu. Kalau di sini enggak, beda lagi teman-teman. Jadi pas pindah ke sini ke Italia itu Ete tuh kayak bosan banget tinggal di rumah kerja enggak gitu, enggak punya teman, enggak punya siapa-siapa gitu. Jadi aku putuskan, Akang, aku mau masak-masak. Aku bilang, mau dibikin video ya, mau dibikin YouTube. Aku bilang, kata Akang, boleh katanya. Terserah kamu, aku mah nggak akan nyuruh, katanya nggak akan ngelarang, katanya. Kalau kamu mau seperti itu terserah aku hanya bisa ngedukung kata Akang gitu. Jadi aku mulailah teman-teman bikin video, bikin channel YouTube. Pertama channel aku tuh masak-masakan semuanya teman-teman karena aku suka masak ya. Jadi channel aku tuh masak-masakan semuanya. Nah, ya begitulah channel masakan kalau misalkan kita nggak laki-laki, nggak beruntung-beruntung amat mah jarang, susah banget naiknya teman-teman, sampai itu juga setahun lebih, naiknya tuh susah banget sampai apa, ngasih-ngasih giveaway ke penonton, ke teman-teman biar ada yang nonton terus gitu, biar ada yang komen terus gitu. Nggak naik-naik susah, terus aku putuskan mau lihat seperti youtuber yang lain lah ngevlog gitu kelihatan muka gitu keseharian kali aja naik gitu teman-teman. Terus pas ngelihat youtuber-youtuber lain suka panen-panen gitu, kok banyak yang nonton sih panen, masa sih video panen itu aja itu lagi kok banyak terus yang nonton gitu, apa nggak bosan gitu. Terus coba pertama ngevlog gitu, bikin ngeliatin muka tiap hari jalan-jalan terus panen-panen. Benar teman-teman, jadi ininya apa view-nya itu beda gitu dari video masak-masak. Tapi tidak sebanyak sekarang ini teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman ya, singkat cerita 5 bulan yang lalu Ete tuh kan pulang ke Indonesia waktu waktu sebelum puasa, Ete puasa di sana, lebaran di sana, dan kembali lagi ke sini tuh setelah lebaran teman-teman ya. Ete pulang ke Indonesia itu teman-teman karena Ete mau ziarah ke makam kakak yang baru saja meninggal teman-teman ya. Jadi ceritanya begini, cerita sedih dimulai. Jadi ceritanya begini teman-temannya, Ete punya kakak, dia itu masih muda banget umurnya, umurnya itu kayak 40, pokoknya mah sama suami Ete juga beda beda 3 tahun ya. Suami Ete kelahiran 80, kalau kakak Ete itu yang meninggal itu lahiran 77.
Dia itu menikah sama orang Sukabumi Pelabuhan Ratu, punya anak 6 perempuan semua, masih kecil semuanya teman-teman. Yang paling besar itu umur berapa ya, 20 berapa ya, pokoknya perempuan semua. Dan alhamdulillah sebelum dia meninggal itu dia sudah menikahkan 2, yang anak perempuannya yang pertama sama yang kedua gitu sudah menikah. Dan sisanya yang 4 itu masih kecil-kecil. Pokoknya yang ini apa, yang ketiga sampai yang keenam itu, yang ketiga umur masih 17-an gitu. Yang sampai 6 sekarang masih umur kayak 5 tahun gitu. Masih kecil-kecil banget. Nah, si Akang itu yang meninggal itu teman-teman, dia itu pokoknya kalau kalau Eteh mau bilang mah ya, kakak yang paling sayang gitu sama Eteh. Eteh kan anak paling bungsu ya, paling akhir. Paling sayang gitu sama Eteh itu dulu waktu Eteh masih sekolah, dia masih kerja, belum punya istri itu, apa aja kalau pulang dari kerja tuh dia tuh beliin perlengkapan sekolah, seragam sekolah, baju lebaran, segala macam. Soalnya kan orang tua Eteh kan udah pada tua waktu itu, jadi udah nggak kerja, cuman ke kebun aja gitu, jadi nggak bisa apa beliin apa namanya mencukupi kebutuhan sekolah Eteh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi dari kakak gitu, sayang banget pokoknya sama Eteh dari dulu hingga sekarang ya. Terus pas Eteh kerja ke Hong Kong juga, pas Eteh kerja ke Hong Kong dia selalu ngomong katanya, "Gaji kamu," katanya, "ini harus disimpan," katanya, "biar kebeli rumah," katanya gitu. Sampai ini teman-teman, sampai, dia itu tahu ada yang mau jual, ada kenalan dia yang mau jual rumah di Cianjur. Dia tuh mepet banget, pengen ngejual rumah ya, dan akang itu bilang ke Ete katanya, "Harus ini, harus, coba dia coba beli rumah itu yang di Cianjur." Tapi aku bilang, "Kan aku nggak punya uang segitu sekarang." "Iya," katanya, "karena itu orangnya akang kenal," katanya, "dia boleh," katanya, "dicicil," katanya, "dan asal asal sekarang ada uang segitu aja, dia perlu banget," gitu. Jadi Ete kasih uang segitu dari hasil gaji kerja di Hong Kong untuk DP-nya, dan kesana-kesananya boleh dicicil. Dan aku ngirim uang setiap bulan ke kakak itu, ke kakak Eteh itu untuk bayarin uangnya, untuk bayarin uangnya tiap bulan teman-teman ya, untuk bayarin rumah itu. Nggak pernah korupsi teman-teman, nggak pernah sugan diambil uangnya sepeser, nggak pernah, apapun ada tulisannya, ada catatannya, nggak pernah selingkuh gitu dalam uang, selalu jujur dari dulu hingga sekarang. Singkat cerita, Eteh ketemulah sama Akang dan rencananya mau menikah gitu. Dan yang mengurus-ngurus surat Eteh juga teman-teman, surat-surat dokumen yang Eteh perlukan untuk menikah ya, untuk menikah di Hongkong itu semuanya dia, semuanya dia. Yang ke KUA Cianjur, yang ke desa, ke RT, ke RW, ke wali ya. Dan dia sendiri juga jadi walinya karena orang tua Eteh kan udah nggak ada gitu teman-teman ya. Tanda tangan di apa namanya dikirim. Terus waktu itu juga pertamanya dokumennya ada kesalahan, sesudah dikirim ke Hong Kong tuh dokumennya ada kesalahan, terus Ete kirim balik ke Cianjur, terus dia perbaiki, terus kirim balik ke Hong Kong gitu, sampai akhirnya semuanya lancar alhamdulillah ya. Singkat cerita, Ete sudah menikah sama Akang ya, bahagia gitu. Dan apa namanya, dan Akang juga ngasih ngasih bonus ke dia berapa waktu itu ya, untuk kan dia itu pengen banget katanya apa, beli motor NMAX katanya gitu. Waktu itu dikasih uangnya separuhnya, kalau nggak salah tuh berapa, 25 juta atau apa, atau berapa lah lupa lagi ya. Pokoknya dikasih bonus sama Akang untuk hadiah ngurus-ngurus ininya, ngurus-ngurus surat gitu, kalau nggak salah. Dan alhamdulillah setelah itu Eteh diberikan kelancaran ya, milik rezekinya. Alhamdulillah Eteh bisa membangun apa kontrakan di kampung Eteh, dan yang ngajejeh, kalau bahasa Sunda mah ngajejeh-jejeh gitu, dan yang semuanya yang ngatur keuangan ini itu sampai terjadi, sampai ngebangun kontrakan gitu, semuanya Akang itu teman-teman, nggak ada campur aduk akang-akang yang lain, karena aku punya banyak kakak ya teman-teman.
Aku punya 2 kakak perempuan dan, 5 kakak laki-laki ya. Tapi yang aku percaya itu dia, teman-teman, bukan berarti aku nggak percaya ke kakak-kakak yang lain gitu ya. Cuman yang lebih aku percaya dia karena dia itu dari dulu jujur nggak pernah make uang kalau tanpa seizin aku gitu. Walaupun aku ngirim segimana uang ke dia itu pasti ada tulisannya, pasti ada catatannya gitu teman-teman ya. Terus pas kontrakan sudah jadi semuanya, terus singkat cerita teman-teman ya, kontrakan sudah jadi semuanya dan di depan kontrakan itu dia bikin warung kecil-kecilan teman-teman ya, warung biasa, warung kecil ya, toko kecil. Katanya dia mau bikin warung katanya. Kata aku nggak apa-apa sok, dan satu kamar kontrakan buat dia untuk diam di sana gitu, nggak usah bayar kata aku gitu. Satu kamar kontrakan sama warungnya sama tokonya, buat dia di sana sama istrinya nggak usah bayar, aku bilang gitu, nggak usah bayar per bulannya gitu, karena kan dia sendiri yang bikin kontrakan, yang bikin ini itunya gitu. Jadi untuk terima kasih ke dia, aku kasih satu kamar dan satu warung untuk dia tinggal di sana selama selama ini untuk usaha gitu. Sebenarnya dia sudah punya rumah di Pelabuhan Ratu juga teman-teman. Di kampung istrinya udah punya rumah. Tapi dan dia usahanya usaha jualan, jualan lagi ya, jualan obat gitu. Dan untuk sampingannya dia mau bikin warung di sana di Cianjur di kampung aku di kontrakan situ kata aku boleh nggak usah bayar kontrakannya gitu. Setelah singkat cerita setelah beberapa tahun lancar dia usahanya, kontrakan lancar, warung lancar, dan istrinya juga dibawa ke sana untuk ngebantuin dia jualan karena lumayan rame gitu teman-teman ya. Anak-anaknya dibawa ke sana. Nah, suatu hari dia itu jatuh sakit, teman-teman, perutnya sakit. Kayak di ini katanya, kalau kalau jadi itu sebenarnya sih udah dari dulu dia itu punya punya penyakit, suka kerasa sakit perut gitu. Cuman dia pikir penyakit biasa gitu, mungkin kalau orang Sunda bilang mah sakit nyeri hate cenah, kalikiben gitu, nggak tahu apa itu kalikiben bahasa Indonesianya. Jadi nggak pernah diperiksa ke rumah sakit teman-teman, cuman kalau jadi itu sampai dia guling-guling, sampai sakit banget gitu. Sampai udah berobat kalau berobat tradisional mah ya udah kemana-mana cuman nggak periksa, salahnya itu nggak periksa langsung ke rumah sakit gitu. Bertahun berjalan gitu ya lama, setiap habis kerja dia habis jualan habis dari mana-mana dia tuh pasti kerasa jatuh sakit gitu. Terus pas diperiksa itu ternyata sudah parah banget teman-teman, pas diperiksa itu ternyata tumor, ada tumor di ususnya, udah besar. Nah, harus dioperasi katanya, kalau enggak ini bahaya katanya. Jadi dioperasi, ya waktu itu alhamdulillah dioperasi, biayanya semuanya lancar. Dan setelah operasi itu enggak, si ususnya kan digunting, jadi si Akang itu nggak bisa BAB lewat bawah gitu, jadi BAB-nya dikeluarin di sini gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman setelah dioperasi itu walaupun BAB-nya di sini sampai 3 tahun, Akang itu sehat, badannya gemuk, biasa kerja lagi ke mana-mana gitu. Nah setelah setelah 3 tahun, setelah dioperasi itu, setelah 3 tahun malah dia itu pengen katanya ke aku ngomong katanya, "Roh," katanya, kalau di kampungan aku dipanggilnya Roro. Katanya, "Roh," katanya, "Akang itu, pengen ini," katanya, "kalau udah ada duitnya pengen apa, pengen dioperasi lagi, pengen supaya bisa BAB normal lagi," katanya gitu. Katanya udah bosan katanya apa, BAB di kantong ini katanya gitu, malu katanya gitu. Kata aku, "Iya Kang, nanti kalau udah pas ada uangnya operasi lagi," gitu. Nah setelah, apa namanya, setelah dia itu sering sakit-sakitan, kerasa sakit lagi gitu, bengkak perutnya gitu. Langsung suka diperiksa juga, suka sampai pingsan kalau ngerasa sakit ya teman-teman. Nah pas diperiksa lagi itu ternyata si tumornya itu malah di dalamnya itu malah jadi tumbuh banyak teman-teman. Jadi
Dari 3 tahun Akang sembuh dari tumor gemuk itu, ternyata di dalamnya itu si tumornya itu masih ini, tumbuh gitu, tumbuh teman-teman. Nah pas setelah 3 tahun itu dia itu jatuh sakit lagi dan, eee, perutnya bengkak, gede, pas diperiksa tumornya itu di ususnya itu malah makin banyak katanya gitu. Akang udah sakit parah, dirawat teman-teman, dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, badannya udah kurus banget, nggak bisa tadinya mau dioperasi lagi, tapi kata dokter nggak bisa dioperasi langsung, katanya kan ininya bengkak, nggak bisa, harus di ini dulu, harus di-kemo dulu, katanya kalau udah, baikan si perutnya baru dioperasi lagi. Di-kemo lah ke Bandung, untungnya istrinya itu sabar banget si Eteh ya, sabar banget ngurus-ngurus ini, apa namanya, ngurus-ngurus si Akang, nemenin di Bandung di-kemo sampai sampai berbulan-bulan teman-teman. Dan yang paling sedih itu, pokoknya obat-obatan kemo, obat-obatan apa tuh udah nggak mempan teman-teman. Penyakitnya tiap hari tambah parah, si perutnya tambah pada bolong. Jadi teman-teman, si perut Akang tuh jadi bolong gitu karena si tumor bekas jahitan dulu itu jadi bolong gitu. Terus tumor-tumor yang lainnya pada betus keluar, pokoknya serem kalau diceritain mah ya. Pas aku di sini juga dulu video call, pas Akang di Bandung di tempat kemoterapi itu video call, badannya udah tinggal tulang, ininya perutnya udah bolong semua gitu, kasihan. Pokoknya Akang udah nggak ada harapan hidup ya. Nggak apa-apa katanya, Akang mau meninggal juga katanya. Daripada hidup begini katanya gitu. Nah, suatu nah eh, nah waktu itu, waktu berapa lama ya? Pokoknya dari 3 bulan kalau nggak salah 4 bulan di Bandung di tempat kemo ya, di rumah sakit Bandung itu 4 bulan, meninggalnya juga di tempat di Bandung sana teman-teman ya. Jadi pas aku dapat kabar Akang meninggal itu, pas aku lagi sekolah teman-teman, sekolah bahasa Itali di sini ya. Dia meninggalnya malam di sana, kalau di sini kan masih sore gitu. Pas aku dapat kabar itu, ya Allah sakit banget. Jadi ditinggalin si kakak itu seperti aku dulu ditinggalin orang tua teman-teman ya, pas orang tua Eteh meninggal juga pas Eteh di Hong Kong loh, nggak ngelihat mereka, pokoknya sampai pingsan-pingsan gitu Eteh pas ngedenger kabar pas ngedenger kabar emak bapak Eteh meninggal gitu ya, terus sekarang Akang nggak meninggal, nggak bisa ngelihat gitu, inilah resikonya tinggal jauh ya. Si Akang juga sampai nangis pas denger kabar itu, soalnya kan dia tahu, dia juga pernah ketemu, baik orangnya. Terus aku menangis teman-teman sampai sakit banget hati ini, sampai seminggu nggak bisa berhenti nangisnya, soalnya kan masih muda gitu, kebayang terus sampai dia masih masih panjang lah mimpinya itu. Pas diceritain sama istrinya, katanya dia itu masih panjang mimpinya, cita-citanya masih panjang, dan yang paling sedih itu ninggalin anak kecil-kecil perempuan semua gitu. Terus pas udah udah sebulan udah sebulan Akang meninggal, Eteh pulang. Jadi sebelum 40 hari Eteh tuh maksain gitu ya, walaupun dalam keadaan pandemi kan waktu itu susah ngurus-ngurusnya, harus ngurus surat ini surat itu, harus karantina gitu teman-teman ya. Jadi nggak segampang itu pulangnya, tapi Eteh maksain gitu karena pengen sebelum 40 harinya Eteh pengen ziarah ke makamnya gitu. Terus Eteh pulang ya, ziarah ke makamnya gitu. Singkat cerita Eteh di sana puasa lebaran, pokoknya ya menghabiskan waktu sama keluarga gitu. Dan setelah 40 harinya Akang itu, Eteh putuskan, Eteh ngomong sama istrinya Akang, suruh ngelanjutin warung yang toko kecil yang di Cianjur itu, jangan pulang, aku bilang, "Teteh jangan pulang ke pelabuhan," aku bilang. "Kalau pulang ke pelabuhan nanti mau kerja apa di sana?" katanya, "Kan anaknya masih kecil-kecil. Teteh tinggal di sini aja di Cianjur kan kamar ada gitu, nggak usah bayar.
warung toko kan tinggal nerusin kata aku gitu. Jadi sekarang teman-teman si Eteh istrinya Akang, istrinya kakak Eteh itu, istrinya Eteh jadi panggil Akang itu ke kakak gitu ya. Istrinya Akang itu, istrinya kakak itu tinggalnya sama 4 anaknya perempuan kecil di Cianjur di kontrakan Eteh sambil nungguin kontrakan Eteh sambil dia juga ngelanjutin usaha kecil-kecilannya warung gitu toko teman-teman ya karena di sana kan rame deket pinggir jalan di deket sekolahan gitu jadi alhamdulillah lumayan rame ini warungnya dan mungkin kalian bertanya-tanya ya sampai sekarang terus apa hubungannya dengan YouTube dengan kenaikan YouTube Eteh gitu jadi pas Eteh waktu di Indonesia kemarin itu teman-teman sebelum sebelum pulang ke sini Eteh bilang ke mereka ke anak-anak yatim ke anak-anak Akang ya Akang tuh kakaknya Eteh yang meninggal ke anak-anak yatim ke ponakan Eteh aku bilang doain ya anak-anak semoga YouTube Eteh YouTube Bibi Bibi aku tuh bibinya mereka gitu YouTube Bibi bisa ini bisa apa banyak yang nontonnya karena mereka tahu juga kan aku bikin YouTube gitu waktu selama di kampung juga Eteh suka bikin video sama mereka bareng mereka gitu Eteh bilang doain ya doain ya anak-anak mudah-mudahan YouTube Bibi ini bisa bisa berkembang, bisa banyak yang nontonnya. Aku bilang begitu. Jadi kalau misalkan banyak yang nontonnya kan lumayan dapat uangnya nanti buat jajan kalian, aku bilang gitu. Apa namanya? Kalau misalkan dapat uang itu lumayan dari YouTube kan lumayan buat buat jajan kalian tiap bulannya, aku bilang gitu ya. Karena kan teman-teman ya ngandelin dari toko kecil mah nggak akan seberapa ya hasilnya juga untuk ngebiayain anak 4 yang kecil-kecil makannya, sekolahnya, segala macamnya gitu. Jadi aku bilang begitu selain aku ngasih sedikit tiap bulan ke mereka, aku juga bilang begitu. Nanti ya doain ya YouTube Bibi supaya berkembang, aku bilang begitu. Nanti kalau misalkan Bibi apa dapat penghasilan dari YouTube bisa buat jajan kalian, aku bilang begitu. Dan ternyata teman-teman, mungkin ya omongan aku itu didengar oleh Allah ya dan terharu oleh Allah didengar dan setelah Eteh kembali dari Cianjur itu kembali ke sini Eteh mulai bikin upload video lagi dan ternyata Eteh juga kaget Akang sampai nanya-nanya katanya kenapa katanya YouTube kamu sepulang dari Indonesia langsung banyak yang nonton rahasianya apa katanya gitu ada beberapa teman juga yang nanya katanya rahasianya apa katanya sepulang dari Indonesia kamu jadi booming katanya gitu eh, Nah, aku juga nggak tahu ya yang jelas aku nggak ada magic ya nggak di jampe-jampe ya aku juga nggak tahu nggak sadar aku sama omongan aku itu nah kesininya aku jadi sadar teman-teman aku jadi ingat oh mungkin gara-gara aku ngomong kalau aku ada pendapatan dari YouTube untuk jajan ponakan-ponakan yatimku aku pikir begitu teman-teman mungkin jadi alhamdulillah kata aku mungkin ucapan aku ini didoa ya dikabul sama ini sama Allah ya teman-teman jadi sekarang aku alhamdulillah berkat kalian semuanya terima kasih teman-teman terima kasih yang selalu komen yang selalu nonton jadi yang kalian yang selalu komen yang selalu nonton video ET sudah tanpa terasa kalian juga sudah ikut memberi kepada anak-anak yatim ya yaitu ponakan-ponakan ET ya insya Allah penghasilan YouTube Eteh ya nggak akan Eteh gunain sepenuhnya untuk begitu aja gitu Eteh akan kasih ke ponakan-ponakan Eteh yang yatim atau yatim lainnya di sekitar jompo-jompo gitu dan itulah jawaban aku sampai ngomong sama Akang kenapa YouTubeku aku sampai jawab sama Akang kenapa YouTubeku sepulang dari Indonesia bisa booming bisa banyak yang nonton karena aku selama di sana maaf ya teman-teman maaf banget bukan mau ria ya
selama di sana aku banyak memberi ke orang sekitar, ke jompo-jompo, dan ada perkataan aku bahwa penghasilan YouTube aku untuk jajan ponakan-ponakan aku yang yatim, aku bilang begitu ke Akang. Jadi Allah itu benar-benar memberi apa yang sudah kita berikan mengganti berkali-kali lipat gitu. Apa yang sudah kita berikan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu, teman-teman ya. Uh, Terus Teteh juga bilang ke Akang, makanya jadi orang itu jangan pelit. Kalau misalkan ada yang minta di jalanan di Italia kan sini suka banyak yang minta orang Afrika gitu ya, kasihlah nggak apa-apa, receh 1 euro 2 euro, kata aku bilang begitu. Jangan takut uang kamu nanti habis, nggak akan, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Eteh bilang begitu sama aku. Dan ternyata doa ucapan Eteh juga untuk YouTube Eteh ini didengar langsung, teman-teman, diijabah langsung. Sampai sekarang sepulang dari Indonesia, YouTube Eteh tuh lumayan ya, walaupun nggak ada yang viral sampai jutaan yang nonton gitu seperti yang lain sampai viral kemana-mana, tapi alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah jadi stabil gitu yang nonton. Dulu sekarang alhamdulillah jadi stabil teman-teman ya, setelah banyak yang nonton, banyak yang fans gitu. Jadi Eteh mau ucapkan sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang selalu nonton, yang selalu setia nonton, komen. Kalian itu dengan tidak dengan tidak sengaja kalian itu sudah ikut memberi kepada ponakan-ponakan yatim Eteh ya. Kepada ponakan-ponakan yatim Eteh kalian sudah ikut andil memberi. Terima kasih banyak teman-teman, semoga barokah. Semoga YouTube Eteh juga semakin berkembang lebih dari ini biar bisa Eteh membantu yang lainnya gitu, bukan hanya ponakan-ponakan Eteh yatim aja gitu, mungkin yang lainnya gitu teman-teman. Terima kasih banyak supportnya sekali lagi, dan Eteh mau minta maaf jika ada perkataan atau perilaku Eteh yang tidak sengaja Eteh ucapkan, Eteh lakukan yang nggak enak dilihat, yang nggak enak didengar. Eteh minta maaf ya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Tong hilap, naonat, di like kan, di subscribe, tong hilap, di like, di subscribe, juga di share ya, biar channel Eteh lebih berkembang lagi. Hatur nuhun pisan kasadayana. Terima kasih banyak untuk dukungannya teman-teman. See you on my next video. Ciao.